8 orang. Dikurangi saya berarti ada 6 mahasiswa. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Sabar. Oh, ya, saya malah ingat lagi ya. Seman, mana Seman? Ada ya Seman ya. Baik, yang pertama saya mohon maaf mengganggu istirahatnya kawan-kawan, terutama yang hari ini berpuasa nisfu. Jadi karena memang kita terjadwal untuk kuliah di hari ini. Selamat bergabung Rizky. Jadi jadi mau tidak mau kita harus laksanakan, karena minggu depan itu dijadwalkan kita sudah harus UTS ya. Dari edaran yang saya terima dari Prodi, itu menyatakan bahwa tanggal 13 sampai tanggal 21 atau 25 ya, itu nanti kita akan UTS. Jadi insya Allah mungkin minggu depan atau Rabu depan itu akan ada UTS di LMS atau e-learning system. Jadi nanti tolong dipantau di situ, dilihat. Soalnya nanti saya coba sampaikan di sana, dijawab di sana, dan dikerjakan di rumah masing-masing, tempatnya masing-masing ya. Baik, bukan minggu. Kemarin hari Rabu ya, kita sudah masuk ke memprogram motornya. Hari ini akan saya coba masuk ke materi baru yang kaitannya dengan masih motor, tapi kita akan coba tambahkan karena sebelumnya saya sudah berikan materi tentang sensor ya. Nah, hari ini saya coba share dulu sebentar. Nah, ini dia. Mungkin dulu sudah ada juga yang mencari informasi ya, atau bahkan kalau Seman dan kawan-kawan atau yang lain itu sudah tidak tidak asing lagi dengan sensor-sensor ini dan motor dan lain-lain. Nah, maka ada yang dinamakan dengan sensor jarak ya, ultrasonik. Saya sempat bercerita dulu mungkin waktu di kelas, ada sensor yang dipasang di belakang mobil ya, dan itu merupakan sensor ultrasonik yang kita maksud di sini. Nah, sensor ultrasonik ini macam-macam jenisnya. Ada nanti yang satu sensor untuk penerima dan pengirim. Nanti kita lihat di sini yang gunakan adalah yang memiliki TX dan RX atau penerima dan pengirim, untuk nanti kita bisa mengukur jaraknya ya. Baik, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Sekarang sudah ada berapa partisipan? 13, termasuk berarti ada 11 mahasiswa ya. Baik, saya teruskan. Jadi kita akan mencoba mempelajari sensor yang dari Devantech. Kenapa saya gunakan ini dulu? Saya juga sempat beli yang yang buatan Cina, tapi karena tidak bertahan lama, akhirnya saya kembali ke yang ini ya, SRF05 ini. Bentuknya seperti apa? Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Kalau di tampilan mahasiswa itu yang gambar video kita ini kelihatan tidak? Ini saya geser dari kiri ke kanan, ini kelihatan tidak? Agus? Tidak kelihatan ya? Yang kelihatan hanya slide-nya aja ya? Iya, Pak. Oh ya, berarti ini hanya di rekamannya aja yang kelihatan. Saya tadi menggeser-geser video tampilan dari kamera kita. Nah, baik, selanjutkan. Ini adalah sebuah SRF05 dari Devantech yang merupakan sensor ultrasonik. Dan ini adalah kelanjutan atau seri dari seri sebelumnya. Dia punya juga yang SRF04. Saya ingat dulu saya juga sempat punya kalau tidak salah 04 ini. Habis itu sebelum saya beli lagi yang SRF05 ini. Ini sudah lama, dari tahun 2012. Kalau tidak salah saya punya ini. Nah, tadi saya juga punya, kalau yang dari Cina itu tipenya biasanya HC ya, HC SRF05. Biasanya itu untuk membedakan antara produk yang sudah paten ini SRF05 dari Devantech dan yang buatan Cina. Harganya jauh. Tadi saya tanya
teman di di robotika itu yang dari Cina itu harganya cuma 15.000 per sensor ini ya. Sedangkan yang saya dulu punya ini harganya kalau tidak salah di atas 300 sampai 500-an ribu dulu. Saya tidak ingat persis harganya. Tapi harganya sekitaran itu ya dulu. Mungkin sekarang bisa jadi sudah lebih murah karena ada sensor-sensor yang lain yang lebih baik dari ini. Ini saya gunakan yang lama yang saya punya. Mungkin Seman punya yang lebih baru nanti. Bisa Seman nanti sampaikan ya. Nah, ini sumbernya dari akronim products ya. Jadi produknya dari Devantech ini. Saya teruskan lagi. Nanti bisa dilihat di sini ya. Pengertiannya saya ambilkan langsung dari sumbernya berbahasa Inggris. Mungkin bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus, nanti yang bahasa Inggrisnya bagus bisa terjemahkan gitu nanti untuk kawan-kawannya. Nah, ini Devantech SRF05 ini punya fitur andalan ya. Jadi nanti kalau digunakan, dia bisa digunakan dengan mode 1 pin. Nah, seperti apa modenya, itu nanti bisa kita lihat ya di slide berikutnya. Nah, ini adalah tampilan tadi yang dari depan ini. Ini dari depan, kemudian yang dari belakang. Yang SRF05-nya itu terlihat di bagian belakang, ada tulisannya. Ada tercetak di situ SRF05. Ada beberapa chip yang terhubung ke sana, kemudian ada komponen-komponen lain juga di sini yang terhubung ya. Nah, ini ada headernya juga, yang kaki-kakinya ini maksudnya. Nanti yang kita akan gunakan untuk hubungan dia ke Arduino-nya. Baik, saya teruskan lagi. Ada yang mau ditanyakan dari tampilan tadi? Belum mungkin ya. Sambil mengantuk tidak apa-apa, saya pun sebenarnya sudah agak mengantuk nih. Dan mohon maaf juga yang mau sholat asar, mungkin bisa saja sholat asar yang nanti video rekamannya ini bisa dilihat, saya sertakan linknya di LMS, termasuk materinya juga saya sudah upload tadi untuk materinya. Mungkin kalau yang ada yang bisa sambil operasikan laptopnya, materi ini sudah saya unggah atau upload ke e-learning, tapi videonya belum saya unggah karena masih berjalan ini, saya masih merekam. Nanti kalau yang kebetulan telat hadirnya atau telat bergabung di Zoom-nya, nanti bisa ditonton di YouTube ya. Nah, ini adalah tampilan dari header-nya tadi, dan masing-masing pin itu punya fungsi sendiri-sendiri ya. Jadi dari pin yang atas ini power supply-nya dari 5 volt, kemudian ada echo output, kemudian trigger input, kemudian modenya, nanti modenya bisa mode 1, mode 2, karena hanya 1 bit, jadi bisa low dan high di sini ya. Ini adalah pin ground-nya. Nah, nanti untuk mode yang kita gunakan untuk yang saya perlihatkan di percobaan ini nanti adalah mode 2 ya nanti. Jadi kita hanya gunakan nanti 4 pin. Pin supply 5 voltnya, kemudian echo outputnya tidak kita gunakan. Kita gunakan trigger input, kemudian modenya nanti kita gunakan mode 2, atau kita beri logika 0 nanti atau low. Kemudian ini adalah pin ground-nya. Nanti sambil dicermati ya. Nah, ini sama seperti tadi, fitur andalan dari SRF05 adalah dia bisa hemat pin nantinya. Jadi kalau misalkan kita terbatas di 14 pin yang ada di Arduino dagunya, maka kita bisa gunakan paling tidak mungkin 8 sampai 10 sensor nantinya. Maaf. Nah, bagaimana kalau dia disetting sebagai mode 2 ya untuk sensor jaraknya, dan bagaimana konfigurasinya tadi sudah sempat saya sampaikan sekilas. Ini adalah cara konfigurasinya dan juga cara memprogramnya. Mungkin bisa dilihat ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi kita akan menggunakan pin trigger saja, jadi nanti pin echo-nya tidak kita gunakan, karena pin keduanya trigger dan echo kita gunakan atau baca di 1 pin saja, tidak di beberapa pin. Kalau mungkin sensor yang lain yang bukan SRF05 ini itu harus menggunakan 2 pin minimal untuk input dan output, atau kirim dan terimanya atau ekek-ekeknya. Tapi kalau misalkan yang ini ya, kita bisa gunakan 1 pin saja. Nanti bisa dibaca lebih detail ya. Nah, ini adalah cara memprogramnya. Nanti di Arduino IDE-nya kita bisa lihat cara memprogram yang sudah dijelaskan di sini seperti apa ya.
Baik, saya teruskan lagi. Nah, ini tadi sama seperti yang tadi ya. Cuman coba dilihat bedanya. Kalau di sini sudah dijelaskan yang digunakan untuk mode 2 dengan konfigurasi 1 pin, maka yang kita gunakan pin power supply ini ya. Maksudnya 1 pin itu 1 pin ini ya yang trigger input dan echo output. Kalau tadi secara bawaan pabriknya, maka echo output ada di pin sini ya, di pin baris kedua ini. Tapi karena kita ingin dia hanya menggunakan 1 pin, kita pakai yang di pin ketiga di sini. Pin 4 untuk modenya. Modenya nanti kita setting low atau kita hubungkan ke ground untuk dia menjadi mode 2. Kemudian ini untuk supply tegangannya ke ground juga yang pin terakhir yang bawah ini ya. Nah, adapun pin yang lain di sini sebenarnya ada header yang lain ya, ada pin-pin yang lain, ada 5 pin yang lain, tapi tidak kita gunakan karena ini oleh pabriknya sudah diwanti-wanti. Do not connect to this pin. Jadi coba tidak kita gunakan pin ini, katanya jangan digunakan pin ini karena ini digunakan oleh pabriknya untuk memprogram pada saat dia dibuat. Jadi kita tidak perlu menggunakan pin ini pada saat kita menggunakannya ya. Baik. Jadi ingat konfigurasi pin ini hanya 4 pin yang kita gunakan. PCC atau power supply 5 volt-nya, kemudian pin 2-nya tidak kita hubungkan yang ini, no connection, kemudian pin 3 nanti ke pin digital dari Arduino-nya, kemudian modenya mode low di sini. Baik, saya teruskan. Ada peringatan internet saya tidak stabil, tapi mudah-mudahan masih bisa terlihat di sana ya. Nah, ini koneksinya yang sudah saya coba hubungkan. Ini gambarnya, mohon maaf gambarnya tidak terlalu terang mungkin ya. Nanti kalau sudah di-download bisa dilihat lebih detail ya. Bisa dinaikkan brightness-nya untuk bisa melihat hubungan pin-pinnya ini. Intinya gini, pin power ini adalah yang berwarna putih dan hitam. Ini yang putih ke 5 volt, yang hitam ke ground. Kemudian yang coklat tadi pin 5 ya. Ini juga terhubung ke ground ini. Bukan. Pin apa namanya? Modenya tadi. Ini modenya ke ground dan terakhir yang warna ini yang paling bawah juga terhubung ke ground di sini. Jadi sudah saya hubungkan 4 pinnya ya. Nah, pin yang warna kuning ini terhubung ke pin 7 kalau tidak salah. Nah, nanti pada saat kita menghubungkannya ke motor, maka kita akan pindahkan. Karena ingat, pin 7 kemarin itu digunakan oleh motor dan terhubung secara internal di microcontroller atau di Arduino-nya. Jadi kita tidak bisa pindah-pindah. Nanti yang kita bisa pindahkan adalah posisi pin yang kabel warna kuning ini. Nanti kita pindahkan ke pin digital pin yang lainnya, selain 7. Mungkin ke pin 2. Baik, ini konfigurasi pinnya bisa sambil dilihat di situ ya. Tadi pin yang paling atas dari SRF05-nya, ini sudah saya urutkan dari pin atas ke pin yang terbawah. Pin atasnya yang 5 volt, kemudian pin keduanya tidak dihubungkan kemana-mana atau no connection, di situ NC. Kemudian pin 3-nya untuk triggernya kita hubungkan ke pin 7 atau nanti ke pin 2 ya kalau sudah terhubung ke motor. Sementara kalau dia tidak terhubung ke motor, dia dihubungkan ke pin 7, nanti saya cobakan di sini. Kemudian modenya ke ground dan juga ke ground untuk pin 5 ground ini. Nah, jadi maksudnya ini ya, ini yang sejajar adalah hubungan antara Arduino pin ke SRF05 pin. 5 volt Arduino ke 5 volt SRF-nya. Dan ini no connection, digital pin 7 ke trigger, tadi saya ulangi, ini yang ke ground, ke mode pinnya, kemudian ground juga ke pin ground dari SRF05-nya. Nah, adapun program di Arduino-nya ya, ini yang pertama kita inisialisasi dulu. Ada namanya duration-nya. Jadi nanti akan digunakan untuk menyimpan variabel durasi close in-nya, kemudian distance di sini. Kemudian distance ini untuk jaraknya nanti disimpan di variabel ini dan akan kita baca dan tampilkan nanti di serial monitor. Kemudian ini untuk sensor pinnya kita gunakan pin 7. Nah, ini nanti kalau yang saya sampaikan tadi, kalau dia pakai mode 1, itu dia harus menggunakan 2 pin. Tapi karena kita menggunakan mode 2, maka kita hanya menggunakan 1 pin saja, sensor pin ini, pin 7. Yang lainnya tidak kita pakai ya. Nah, kemudian kita yang baru atau belum pernah
program Arduino ini, kita akan gunakan serial pot untuk membaca nanti hasilnya. Karena kita tidak atau belum menggunakan LCD, jadi kita baru menggunakan serial ini saja. Saya belum menggunakan LCD, jadi bertahap dulu ya, tidak sekaligus. Karena kalau terlalu banyak nanti malah pusing. Baik, kemudian serialnya tadi yang digunakan adalah dengan kecepatan 9600 bit per second. Jadi ada 9600 bit yang nanti bisa ditransfer dari dan ke Arduino-nya, dari komputer ke Arduino dan sebaliknya. Nah, pengalaman saya dulu untuk serial komunikasi serial ini di disertasi saya dulu, saya tidak menggunakan yang ini terlalu lambat atau sangat-sangat lambat. Saya dulu gunakan sampai kecepatan 2 juta bit per second. Jadi karena saya inginkan data yang real time saya baca dan saya perintahkan ke dari laptop ke robotnya, maka saya gunakan kecepatan sampai 2 juta bit per second atau kurang lebih 2 megabit per second itu ya. Baik, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Kemudian saya teruskan lagi di sini deployed loop, kita menyeting modenya. Bentar saya ulangi. Tadi di penjelasan singkat yang tadi sudah ada ya sebelumnya. Yang pertama itu kita menyeting sensor pin tadi, yang pin 7, itu sebagai output ya. Kemudian kita berikan data ya, digital write di sini, sensor pinnya tadi, pin 7-nya dengan data low, atau kita beri 0 gitu ya. Kemudian data 0 tadi kita pertahankan selama 2 mikrosecond. Nah ini mungkin yang baru juga nih. Kalau di sebelumnya kita hanya memberi perintah delay ya, delaynya dalam milisecond. Jadi kalau dulu waktu kita mau program, kita beri delay dalam kurung 1000, maka itu delaynya sama dengan 1 detik ya. 1000 milisecond atau 1000 milidetik sama dengan 1 detik. Nah, karena kita memerlukan delay yang lebih cepat atau lebih kecil lagi, maka di sini ada function di Arduino dengan nama delay microsecond ya. Jangan sampai salah nanti menulisnya ya. Delay, kemudian ini M-nya M besar, kemudian microseconds-nya berkecil semuanya. Nah, jadi tadi perintah atau data dengan nilai 0 atau low tadi ditunda selama 2 mikrodetik. Ya, kemudian berikutnya dia akan diberi lagi pin 7-nya tadi dengan data 1 atau data high di sini. Kemudian dia di delay selama 10 mikrosecond. Kemudian setelah 10 mikrosecond data di sensor pin atau pin 7 tadi kita beri lagi dengan data low atau data 0 ya di situ ya. Nah, kemudian setelah dia diberi 0, kita akan ubah. Ini yang tadi dinamakan 1 pin untuk memberi atau TX ya, kemudian RX-nya di sini. Dapat lihat di sini sensor pinnya sekarang berubah mode dari tadi sebagai output ya di sini ya. Tadi di awalnya sebagai output, kemudian pin modenya diubah menjadi input sekarang. Kita akan baca hasil tadi dia memberikan sinyal ke sensor TX-nya ya. Kita lihat. Nah, ini sekarang durasinya, pulse in-nya akan kita baca ya. Sensor pin-nya tadi ini datanya high, nanti akan kita lihat. Jadi default-nya dia high, kemudian akan terbaca nanti sinyalnya. Dan kita akan lihat dan hitung distance sini adalah jaraknya dari durasi waktu penerimaan sinyal yang sudah dikirim dan dipantulkan oleh objek yang ada di depan sensornya. Kemudian hasilnya dibagikan dengan angka 58. Mungkin jadi pertanyaan, kok 58 Pak? 58 itu dari mana ya? Saya juga bertanya-tanya dulu. Itu dari mana ya? Nanti kita lihat ya. Nah, berikutnya kita akan tuliskan atau tampilkan hasilnya di serial monitor. Serial monitor itu seperti apa nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, sebelum kita mengukur lagi jarak berikutnya, kita akan delay dulu di sini selama 100 milisecond. Jadi bedakan ini delay yang tadi dalam satuan milisecond, sekarang ini tadi mikrosecond, sekarang adalah satuan yang sebelumnya, milisecond. Jadi kalau delay saja kita isi 100, artinya 100 milisecond atau 100 milidetik. Tapi kalau kita pakai function delay microseconds, maka angka di dalamnya adalah dalam satuan mikrosecond. Bisa dipahami di situ ya. Nah, kita kembali tadi pertanyaan kenapa jadi 58. Nah, di sini saya juga mencari tahu dulu itu dapat dari mana ya angka 58.
ada penjelasan ilmiahnya dari manual user SRF05-nya. Jadi di sana mungkin tadi yang website yang sudah saya perlihatkan di awal itu bisa diakses nanti ya, bisa dilihat di situ ada penjelasan kenapa jadi dibagi 58. Nah, secara penelitian oleh pabriknya ya, maka untuk mendapatkan nilai jarak yang dalam satuan senti ini, maka kita harus membaginya dengan angka 58. Mungkin kalau yang penasaran nanti beli sensor, beli Arduino, kemudian dicoba di program, coba dong ini nanti diganti dengan angka yang lain. Kira-kira hasil pengukurannya itu bisa akurat apa tidak, gitu ya, seberapa akurat. Sudah tahu ya cara menghitung akurasi seperti yang dulu sempat kita praktekkan di kecerdasan buatan. Nah, kalau kita inginkan nanti ya kembali ke sini, kalau yang diinginkan adalah jarak yang dalam satuan inci, maka hasil durasinya tadi tidak dibagikan dengan angka 58, tapi dibagikan dengan angka 148 di sini. Nah, jadi maka angka yang didapatkan nanti distance-nya adalah dalam satuan inci. Jadi kalau di 58 maka hasilnya senti. Kalau durasi dalam mikrosecond tadi dibagi 148 maka hasilnya adalah inci. Nah, seperti itu ya. Tadi alasannya kenapa jadi 58. Nah, ini tadi sekali lagi untuk serial monitornya bisa diakses di menu tools, kemudian serial monitor di sini. Kemudian nanti tampilan hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi nanti jaraknya itu hasilnya muncul di sini ya. Dia akan terus nanti jalan dari bawah ke atas menampilkan hasil pengukurannya. Nah, ini saya perlihatkan rekaman programnya. Jadi saya sudah coba dan program dan upload ke robotnya ya. Bisa dilihat di sini. Ini program yang sudah tadi kita ada dan sudah saya perlihatkan di slide. Ini adalah program utamanya nih. Tadi yang microsecond-nya ini. Sekali lagi kalau di Arduino, kalau itu merupakan function, dia akan berwarna merah ya. Function maksudnya function bawaan dari Arduino-nya. Nah, ini kita upload. Tadi belum di robotnya belum membaca sensor, atau di Arduino belum membaca sensor, sudah di-upload. Ini uploading. Kemudian ini hasilnya. Ini saya tidak bermaksud mengiklankan lampu itu ya, ada merek tertentu di situ. Tapi karena kebetulan saya pasang sensornya di lampu situ. Nah, ini serial monitornya kebetulan terpasang ke COM8. Ini tadi yang saya maksud jaraknya. Jaraknya terus diupdate di situ, tidak terputus. Nah, ini kalau sensornya terkena halangan di depannya, maka dia akan nanti menunjukkan angka sesuai dengan hasil pengukurannya. Jadi sekali lagi yang terbaca di sini sudah dalam satuan sentimeter ya. Karena tadi di programnya sudah kita setting dia sebagai satuannya sentimeter, karena dibagi tadi 58. Nah, kalau misalkan kita inginkan nih, sebelumnya mungkin ada pertanyaan dulu. Sebelum saya teruskan, itu ada pertanyaan seperti itu ya. Kita sudah jam 16.25 menit, mungkin sekitar 10-15 menit lagi. Nah, ada pertanyaan di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana membuat rank ya? Kalau misalkan nanti robot ini ya, kita tidak hubungkan ke komputer atau ke laptop, maka serial monitornya kan kita tidak bisa gunakan ya. Tadi serial monitor yang terhubung ke COM8 itu tidak bisa gunakan. Nah, kita bisa sebenarnya mengindikasikan hasilnya itu ke LED yang terhubung ke pin 13. Jadi sekali lagi ingat-ingat bahwa hampir semua Arduino board itu, baik itu yang Arduino Dagu, Uno, Nano, ataupun yang lain, ataupun Arduino Mega, itu selalu menghubungkan satu LED-nya ke pin 13. Jadi semua Arduino board itu, hampir semuanya yang saya tahu itu satu pinnya itu terhubung ke pin 13 ini. Jadi kita pun bisa menggunakan itu kalau misalkan kita tidak punya LCD monitor ya. Kita tidak punya kita tidak terhubung ke laptop. Jadi program yang sudah kita buat tadi kita tidak bisa lihat hasilnya. Nah, caranya sebenarnya sederhana. Kita bisa gunakan tadi ya LED yang terhubung ke pin 13. Nah, tadi
program baca jarak tadi yang sudah kita buat, itu kita jadikan satu prosedur dulu di sini. Seperti biasanya saya suka membuatkan prosedur di sini ya, untuk bisa kita panggil lagi berikutnya. Nanti mau dibaca atau dijalankan lagi, tinggal panggil saja baca jarak, kurung buka, kurung tutup, kemudian titik koma. Nanti di program utamanya seperti itu ya cara membacanya. Nih. Nah, jadi di void loop-nya tadi kan isinya program yang tadi, tapi sekarang kita ganti. Kita tinggal panggil prosedur baca jarak tadi yang isinya adalah membaca data sensor ultrasoniknya, kemudian kita tambahkan sedikit baris program seperti ini ya. Jika jaraknya sama dengan 10 cm, maksudnya 10 cm nih ya, 10 ini, maka begin and kita akan memberi data ke pin 13 yang tadi terhubung ke LED ya. Itu datanya adalah high atau kita nyalakan di sini. Jadi ini ada di onboard Arduino-nya. Nah, selain itu artinya selain sama dengan 10, bisa kurang dari 10 atau bisa lebih dari 10, maka kita akan matikan lampu LED-nya. Jadi kalau dia sama dengan 10 nanti akan kita nyalakan lampunya persisnya 10 ya. Kalau lebih atau kurang maka kita akan matikan. Nah, seperti itu yang kita inginkan dan saya sudah rekamkan. Kita coba lihat. Ini hasilnya. Bisa dilihat ya videonya ya. Kalau yang bisa mungkin bisa kasih jempol di gambarnya, di situ ada jempol. Ya, mungkin Seman bisa kasih jempol. Kalau kelihatan. Oh ya, tadi saya lupa menjalankannya. Sudah kita run lagi videonya. Nah, ini tadi yang sudah saya perlihatkan. Kemudian ini belum terbaca karena indikator LED di belakang sensornya belum berkedap-kedip, artinya dia belum membaca data jarak. Kemudian kita upload atau unggah programnya ini. Kemudian sambil kita lihat di serial monitornya seperti tadi ya. Jadi kita akan lihat jarak yang terbaca, apakah akan betul-betul 10 cm itu menyalakan LED ya. Nah, ini jaraknya 19 yang terbaca di monitor dan terdeteksi jaraknya oleh sensor ultrasoniknya. Ada yang 22 dan seterusnya. Mungkin karena tangan saya tadi melewati atau dekat dengan sensornya. Jadi, nah, ini saya perlihatkan tadi dia nyala-nyala ya. Indikatornya ada di sini nih. Di sebelah lampu yang kedap-kedip, ini yang saya tunjuk. Ini adalah LED yang ke pin 13-nya. Itu tangan saya ada di sebelah kanan. Nah, ini jaraknya kalau sama dengan 10 dia akan nyala. Ini sama dengan 10, nyala ya, bisa dilihat ya. Kalau lebih dari 10, dia akan mati. Nah, kalau saya terlalu dekat juga, dia akan mematikan LED-nya. Nah, tadi di sini diminta diamati, kalau dia sama dengan 10 persis, akan menyalakan, tapi kalau tidak, dia tidak akan nyala. Nah, ini chassis yang kemarin yang sudah kita coba pakai dan gunakan dan sudah kita coba program kemarin, driver motornya dan Arduino. Ada yang ditanyakan dulu sampai yang tadi? Nah, kalau belum kita coba lihat ya, bagaimana kalau kita hubungkan ini ke chassis yang kemarin, kemudian Arduino-nya, baterai LiPo-nya, dan jangan lupa sensornya tadi. Nah, sekali lagi sensornya tidak akan kita hubungkan lagi ke pin 7 tadi ya, karena pin 7-nya 4567 di Arduino Dagus ini sudah dipakai oleh motor ya, driver motor ini. Jadi kita tidak bisa gunakan lagi untuk keperluan sensornya, karena nanti kalau kita paksa gunakan, hasil pembacaannya juga akan error nantinya. Nah, karenanya kita akan gunakan pin yang lain ya, pin 2. Jadi hubungan seperti ini baterai, ini chassisnya, kemudian ini Arduino Dagunya seperti yang tadi. Dan ini saya pasangkan di kotak lampu ini biar bisa berdiri, ya, tidak terjatuh di lantai. Baik, saya teruskan dan kita coba lihat perintah dan amati hasilnya ya. Nah, ini kode programnya sebelum kita lihat hasilnya, ini adalah bukan contoh. Saya sertakan lagi satu, kemarin kita tidak sempat membuat program yang menyetop kedua motor, baik kanan atau kiri, karena ini nanti penting kalau pada saat kita memprogram robot, maka kita perlu membuatkan perintah ini. Kalau saya kadang-kadang bisa juga membuatnya dengan nama
prosedur break gitu ya. Tapi kalau kita sementara ini kita buat saja dengan nama stop. Artinya stop itu stop motor ya. Karena pengertian stop itu nanti di pemrograman robot akan berbeda ya. Stop itu artinya stop program secara keseluruhan atau bagaimana. Nah, jadi kalau saya sih biasanya kadang membuatnya dengan kata-kata break. Break itu artinya berhenti ya. Berhenti itu untuk motor. Nah, kalau si stop ini maksudnya nanti stop program. Tapi sementara biar tidak membingungkan, ada istilah break gitu ya. Maka kita gunakan saja istilah stop dulu di sini. Artinya stop motor. Oh, saya ulangi. Nah, bisa dilihat di sini, kalau kemarin kita memberi data di analog write-nya untuk maju, mundur, belok kanan, belok kiri, itu E1-nya 150 kemarin ya PWM-nya. Tapi untuk menghentikan motornya, kita bisa berikan data 0 di sini. Jadi otomatis nanti baik itu motor 1 di E1-nya ini akan berhenti dan juga di E2-nya untuk motor 2-nya juga akan berhenti di sini. Ini ya. Nah, kemudian kita teruskan lagi. Nanti nah ini adalah program lengkap dari cara menjalankan motor dan menghubungkannya ke sensor. Nanti kemudian sensor akan membaca jaraknya dan mengimplementasikan hasil pengukuran jaraknya ke motor. Nah, ini seperti yang kemarin hari Rabu, ini proses inisialisasi motor ya, yang E1, E2, M1, M2. Tadi ingat, ini pin 7-nya dipakai oleh M2, jadi kita tidak bisa gunakan lagi nanti untuk sensor pinnya. Karenanya di sini untuk inisialisasi sensornya, kita tidak gunakan pin 7, tapi pin 2. Terhubung ke trigger SRF05-nya di sini. Kemudian void setup-nya kita masih gunakan serial monitor nanti, tapi kita bisa nanti gunakan pin 13 ini di LED-nya kalau kita tidak lagi pasangkan atau hubungkan Arduino-nya ke komputer. Kalau kita lepas gitu ya, kita bisa masih melihat hasilnya di sana. Nah, ini prosedur yang kemarin, belok kanan, maju, saya percepat saja ya, waktu kita terbatas. Ini mundur, kemudian belok kiri, kemudian ini tadi yang stopnya, kemudian ini yang baca jarak tadi, untuk baca sensornya ya, prosedur baca jaraknya. Oh, mohon maaf, ini ke dua kali, mungkin ke copy oleh saya, ke duplicate. Nah, ini program utamanya di void loop-nya. Sekali lagi ini bisa ditambahkan void, bisa juga tidak ya. Jadi void loop, kurung buka, kurung tutup, cukup. Jadi kalau misalkan mau tambah void juga tidak masalah. Nah, ini prosedurnya yang pertama kita menjalankan baca jarak atau tadi prosedur baca jarak di sini yang saya tunjuk. Kemudian jika jaraknya lebih dari 10 cm, maka kita akan beri perintah robotnya maju. Kalau kurang dari 10 atau sama dengan 10, maka kita stop dan atau jalankan prosedur stop semua motor di sini. Nah, jadi caranya seperti ini ya. Jika jaraknya lebih dari 10, kalau tadi kan sama dengan 10, dia akan menyalakan lampu. Tapi kalau ini tidak. Nah, di program utama ini kita tidak menyalakan lampu atau mematikan lampu, jadi hasil dari pembacaan jarak yang lebih dari 10 atau kurang dari sama dengan 10, kita akan berikan ke motor ya perintahnya ini, maju dan stop. Nah, kita lihat ya sama-sama hasilnya. Ini sudah saya rekamkan hasil uji cobanya ini. Ini motornya terdengar berisik ya di situ ya. Karena memang gearnya tidak mulus. Karena ini sudah dari 2012. Nah, itu kalau jaraknya sama dengan atau kurang dari 10, maka dia akan berhenti nih. Nah, ini lebih dari 10, tangan saya di depan sensornya, tapi kalau saya dekatkan perlahan, kalau sama dengan 10 atau kurang dari 10, itu motornya berhenti. Ya, nah ini dia. Bisa dilihat ya hasilnya ya. Baik, ada pertanyaan dulu sampai situ? Seman mungkin? Aman, Pak. Ya. Atau kita lihat lagi ya hasilnya. Ini untuk biar sama-sama kita amati hasilnya. Ini pada saat tadi ya kita inginkan jaraknya lebih dari 10, maka motornya akan bergerak maju. Jadi saya persingkat filenya karena biar tidak membebani file presentasi saya di sini. Nah, ini lebih dari 10 kalau dilihat, dan ini sama dengan atau kurang dari 10, maka dia akan menghentikan motornya.
Jadi ini nanti variasinya bisa macam-macam ya. Karena memang sementara ini yang saya uji cobakan adalah hanya maju dan stop. Nanti kalau sudah kita pasang sensornya di robotnya dan kita letakkan robotnya secara otonom di lantai dan dia bisa bergerak, nanti bisa kelihatan apakah dia harus berbelok ke kanan atau ke kiri ya kalau menemukan obstacle yang ada di depan tadi, sama dengan kurang dari atau sama dengan 10 cm. Baik, saya teruskan lagi sambil menunggu pertanyaan. Waktu kita hampir habis. Nah, ingat ini tabel yang kemarin kita gunakan untuk menjalankan motor ya. Nah, ingat kemarin ini kalau kita ingin jalankan ini motornya kita beri nilai PWM 150. Bisa lebih dari ini ya. Nah, tadi karena nilai PWM-nya kita buat sama dengan 0, maka sebenarnya kalau nanti kita setting low M1 dan M2-nya ini dengan data yang 4 konfigurasi ini, low high, high low, atau low low, atau high high ini, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Ya, tidak akan belok kanan, tidak akan belok kiri, tidak akan maju, tidak akan mundur. Jadi akan berhenti atau stop motornya semuanya. Pada saat kita berikan E1, E2-nya sama dengan 0, atau PWM-nya sama dengan 0. Nah, kira-kira itu ya yang saya bisa perlihatkan di pertemuan hari ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan dulu sampai sini, kita masih punya waktu kurang lebih 7 menit di sini. Leo mungkin? Ada 32 partisipan. Oh ya, nanti kalau yang tidak bisa hadir kayaknya hadir semua ya? Atau tidak, rasanya ada 38 atau 40 orang ya. Berarti kalau 32 kurang 2, 30 orang. Mungkin sekitar 8 atau 10 orang yang tidak hadir. Nah, nanti tolong disampaikan ke kawan-kawannya. Yang pertama, untuk UTS, nanti dilaksanakan secara online di e-learning system, atau di LMS. Nanti soalnya di situ ya. Hasran ya? Oh, saya tadi lupa menyapa Hasran. Iya, Pak. Nanti dilihat di e-learning kawan-kawan semuanya. Tanggal 13 sampai tanggal 25 kalau tidak salah itu waktunya UTS. Nanti soalnya di sana. Waktu UTS kita mata kuliah ini kurang lebih nanti hari Rabu insya Allah. Ya, setting di sana. Kemudian waktunya kita sesuaikan seperti biasa, mungkin 3 kali 50 menit ya. Nah, untuk yang tidak bisa hadir bisa nanti menonton rekaman ini di YouTube ya. Saya nanti coba unggah filenya ke YouTube. Termasuk juga slide-nya nanti bisa di-download dari LMS. Tapi saya mohon maaf belum sempat unggah ke Google Drive. Karena kalau di LMS itu kan kalau sudah berakhir mata kuliah di semester ini akan ditutup ya. Tapi kalau nanti di Google Drive itu kan bisa diunduh kapan saja. Nah, nanti seperti semester lalu, nanti file-file yang sudah saya berikan di LMS itu bisa diunduh dari sana. Kira-kira itu ya. Baik, masih ada 5 menit. Kalau ada yang mungkin masih ditanyakan. Sekali lagi mohon maaf mengganggu yang puasa hari ini. Tapi bisa jadi hiburan untuk sambil menunggu waktu berbuka puasanya di sore ini ya. Dan nanti sebelum maghrib. Rifki ada puasa. Mahmud ada puasa. Kawan. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu ya. Mohon maaf atas kekurangan waktunya, kemudian kekurangan mungkin di gambar tampilan slide-nya. Nanti silakan diunduh dari Learning Management System dan dari YouTube kalau videonya berkenan mau ditonton lagi. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Ya, sehat walafiat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Muhaleo mana Muhaleo nih?